شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-18. Beliau berkata faslu wa ammal mas'alatu thaminata asyrata. Sedangkan bab yang ke-18 wa hal taqaddama khalqul arwahi 'alal ajsadi aw ta'akhkhara khalquha 'anha. Pertanyaan, apakah penciptaan ruh lebih awal daripada jasad atau penciptaan ruh lebih akhir daripada jasad? Yaitu maksudnya di sini yang akan kita bahas adalah antara jasad dan ruh, mana yang lebih awal diciptakan. Apakah jasadnya dulu atau rohnya dulu? Maka beliau berkata, fahadihil mas'alatu linnasi fiha qawlani ma'rufani. Di dalam masalah ini, ulama ahlu sunnah berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Hakamuma Syekhul Islam wa ghairuhu. Sebagaimana dua pendapat ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Wa mimman dhahaba ila taqaddumi khalqiha. Di antara ulama yang berpendapat bahwa roh diciptakan lebih awal daripada jasad adalah Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa Abu Muhammad Ibnu Hazm. Kemudian pendapatnya Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm. Wa hakahu Ibnu Hazm ijma'an. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa ini ijma', yaitu para ulama sepakat dalam bab ini. Tetapi penukilan ijma' itu keliru. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Setelah itu beliau mengatakan, wa nahnu nadhkuru hujjajal fariqaini. Kita akan menyebutkan dua pendapat dan bagaimana hujah-hujah mereka dan perdebatan hujah, diskusi, wa ma huwal aula minha bis-shawab, dan mana pendapat yang lebih layak untuk kita benarkan dari dua pendapat yang ada. Jadi intinya kalau kita ringkaskan, karena panjang sekali nanti pembahasan beliau, intinya bahwa apakah roh diciptakan lebih awal daripada jasad, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa roh lebih awal diciptakan daripada jasad. Ini pendapat yang pertama. Roh diciptakan dulu, setelah itu baru jasad diciptakan. Ini pendapatnya Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa jasad diciptakan lebih awal daripada roh. Berarti rohnya dulu, nanti ketika jasad dulu diciptakan, nanti umur 121 hari baru roh diciptakan kemudian ditiupkan. Berarti jasad lebih ada dahulu daripada rohnya. Ini pendapat banyak para ulama, dan nanti
Kalau kita membaca ucapan Imam Ibnu Qayyim dari dua pendapat ini, beliau lebih menguatkan pendapat yang kedua. Beliau lebih menguatkan bahwa jasad diciptakan lebih awal daripada ruh. Ini pendapatnya beliau. Walaupun tetap kita katakan ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, sehingga Syekhul Islam menyebutkan bahwa ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Intinya perlu kita pahami sebelum kita sebutkan dalilnya. Ada namanya manusia, ada namanya ruh, dan ada namanya jasad. Ini tiga istilah ini beda. Tiga istilah ini berbeda. Kalau namanya manusia, manusia itu apa? Manusia itu adalah kumpulan jasad dan ruh. Sehingga itu dinamakan dengan manusia. Jadi manusia itu apa? Namanya al-insan. Dinamakan dengan al-insan. Manusia itu adalah kumpulan antara jasad dan ruh. Ketika jasad dan ruh itu menyatu, maka itu dinamakan dengan manusia. Tapi ketika jasad dan ruh itu berpisah, maka tidak bisa dinamakan manusia. Yang ini namanya jasad, yang ini dinamakan dengan ruh. Jadi dua perkara ini kalau berpisah, maka sendiri-sendiri namanya. Ini namanya jasad yang zahir, sedangkan ini ruh itu isinya. Tapi kalau dua perkara ini menyatu, maka nanti dinamakan dengan manusia. Jadi manusia itu kumpulan antara jasad dan ruh. Kalau berpisah, maka yang ini namanya ruh, ini namanya jasad. Lah, penyatuan itu yaitu disatukan antara jasad dan ruh, itu disatukan kapan? Nanti ketika umur 121 hari. Ketika kita di dalam perut ibu kita umur 121 hari itu baru disatukan. Sehingga umur 121 hari baru kita itu dinamakan manusia. Lah yang dibahas di sini, sebelum itu, sebelum disatukan, berarti sebelum 121 hari, berarti kan mereka itu berpisah. Mereka antara ruh dan jasad itu kan nggak bersatu, sehingga belum dinamakan dengan manusia. Nah itu nanti kalau ada wanita kurang dari 121 hari, maka anak yang keluar tidak dinamakan manusia. Ya itu dinamakan dengan daging. Daging yang keluar, sehingga tidak ada namanya sholat jenazah, tidak ada namanya penguburan, pengkafanan, itu nggak ada. Tapi kalau sudah 121 hari lebih, maka janin yang keguguran itu dinamakan dengan manusia, sehingga ada dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah di sini yang menjadi pembahasan di sini, sebelum 121 hari, sebelum menyatu antara jasad dan ruh, yaitu berarti kan berpisah, jasad dan ruhnya itu berpisah. Maka menjadi pertanyaan itu, mana yang lebih awal? Jasadnya dulu lebih awal, baru ruh diciptakan, kemudian ditiupkan, atau ruhnya lebih awal? Jadi ruhnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam. Ruh kita itu sudah ada. Tinggal ruh itu nunggu kapan ruh itu dimasukkan dalam jasad. Nah, berarti kalau pendapat yang mengatakan ruh itu lebih awal, berarti ruh itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan, semua anak Nabi Adam sudah ada ruhnya. Semuanya ada, nunggu semua itu mereka itu. Tinggal kapan jasad diciptakan, setelah itu baru ditiupkan. Diambil roh itu, setelah itu dimasukkan ke dalam jasad yang diciptakan. Kalau pendapat yang mengatakan jasad dulu, berarti roh itu nggak ada. Roh itu nggak ada. Setelah itu baru jasad diciptakan dalam rahim, kemudian baru Allah menciptakan roh. Setelah itu baru roh itu ditiupkan di dalam jasad. Nah, jadi intinya di sini yang kita bahas ini masalah mana yang lebih awal ada antara jasad dan rohnya. Dan itu berarti pembahasannya yaitu sebelum 121 hari. Kalau sudah 121 hari itu sudah menyatu. Antara jasad dan roh itu sudah menyatu. Maka beliau mengatakan kata di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wa nahnu nadhkuru hujjajal fariqain. Akan kami sebutkan hujjah
dua pendapat ulama ini. Hujahnya apa mereka itu? Oma huwal aula minha bisawab, dan mana yang lebih layak untuk diterima, yaitu yang lebih kuat dalam kebenaran antara dua pendapat. Setelah itu beliau menyebutkan hujah orang yang mengatakan ruh lebih awal daripada jasad. Maka beliau mengatakan wa man dhahaba ila taqaddumi khalqiha ala khalqil badan. Pendapat ulama yang mengatakan ruh diciptakan lebih awal daripada badan, maka dalil yang mereka pakai, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, sungguh kami telah menciptakan kalian. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, kemudian kami menggambar kalian. Kami gambar kalian. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, kemudian kami katakan, sujudlah wahai malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, akhirnya para malaikat sujud. Coba kita perhatikan ayatnya, kata mereka. Ini namanya cara istinbatnya. Allah menyebutkan ada 3 tartib, karena disebutkan dengan kalimat thumma, kemudian. Berarti kan ada tartib. Yang pertama, Allah menciptakan kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menggambar kalian. Jadi diciptakan, setelah itu digambar. Gambarannya kita. Kemudian ketiga, Allah perintahkan Nabi Adam, malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Kata mereka, yaitu kata para ulama ini, berarti semua orang itu sudah ada sebelum malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena sudah diciptakan sama Allah Ta'ala dan sudah digambar. Setelah itu baru Allah mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, kita ini, yaitu kita itu kan nggak mungkin ada ketika Allah memerintahkan malaikat sujud sama Nabi Adam. Kita kan jasad kita belum ada, tapi roh kita sudah ada. Kenapa roh kita sudah ada? Karena kita sudah diciptakan, kita sudah digambar. Setelah itu baru Allah mengatakan kepada Nabi Adam. Ini pendapat mereka. Jadi ayat ini kata mereka menunjukkan bahwa manusia itu sudah diciptakan sebelum malaikat sujud sama Nabi Adam. Tapi yang diciptakan apa? Jelas yang diciptakan adalah ruhnya, karena jasadnya belum ada. Kita semuanya kan jasadnya belum ada. Setelah itu baru ruh diciptakan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang mereka pakai di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatihim. Ingat ketika Allah mengambil dari anak keturunan Nabi Adam. Dari anak Nabi Adam min dhuhurihim, dari punggungnya Nabi Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah saksikan kepada mereka akan dirinya mereka. Yaitu Allah sumpah mereka, maksudnya, alastu bi rabbikum, apakah saya itu adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Akhirnya mereka mengatakan, benar wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami. Yaitu maksudnya di sini Allah itu menciptakan Nabi Adam. Setelah itu Allah usap punggungnya di kanan, dikeluarkan cikal bakal yang masuk surga. Setelah itu Allah usap punggungnya kiri, cikal bakal yang masuk neraka. Setelah itu Allah sumpah satu persatu mereka itu untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, dan mereka semuanya mengatakan siap, yaitu kita siap untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Jelas waktu kejadian ini jasad kita itu belum ada. Jasad kita semuanya kan belum diciptakan, karena itu zamannya Nabi Adam. Kemudian beliau membawa sebuah riwayat dari Muslim bin Yasar al-Juhani. Beliau mengatakan, anna Umar bin Khattab su'ila an hadhil ayat. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatihim. Ketika Allah mengambil dari punggungnya Nabi Adam anak-anak mereka, dan Allah sumpah satu persatu. Orang tanya kepada Umar, wahai Umar, maksudnya apa itu? Ayat itu maksudnya apa? Maka beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha. Saya juga pernah mendengar Rasulullah ditanya tentang ayat itu. Maka beliau berkata, khalaqallahu Adam.
Allah menciptakan Nabi Adam. Thumma masaha dhahrahu biyaminihi. Setelah itu Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan tangan kanan. Fastakhraja minhu dzurriyyatan. Setelah itu Allah keluarkan cikal bakal, yaitu anak-anaknya Nabi Adam. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, khalaqtu haula'i linnar. Kami ciptakan mereka untuk neraka. Wa bi amali ahli nari ya'malun, dan mereka akan mengamalkan amal-amal penghuni neraka. Yaitu Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya Allah Ta'ala. Setelah itu dikeluarkan cikal bakal penghuni neraka. Wa khalaqtu haula'i lil jannati wa bi amali ahli jannati ya'malun. Dan aku menciptakan yang ini untuk penghuni surga. Dan mereka nanti di dunia akan mengamalkan amal-amal penghuni surga. Sehingga diusap punggungnya Nabi Adam, dikeluarkan semua anaknya Nabi Adam. Setelah itu dipisah sama Allah Ta'ala. Ini yang penghuni surga, ini yang penghuni neraka. Faqala rajulun, akhirnya ada orang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau sudah dipisah, ini penghuni surga, penghuni neraka, terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, innallaha idza khalaqa ar-rajula lil jannati. Allah kalau menciptakan seseorang dan dia akan menjadi penghuni surga, ista'malahu bi amali ahli jannah. Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amal penghuni surga. Hatta yamuta ala amalan min ahli jannah, sampai akhirnya dia nanti dimudahkan untuk meninggal dengan amal penghuni surga. Fayadkhiluhu bihil jannah, akhirnya Allah memasukkan dia ke surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nar, kalau Allah menciptakan seseorang penghuni neraka, ista'malahu bi amali ahli nar, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amal-amal penghuni neraka. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar, sampai dia mati dengan amal penghuni neraka, yaitu amal terakhir yang akan diamalkan itu penghuni neraka. Fayudkhiluhu bihin nar, sampai akhirnya Allah memasukkan orang itu ke neraka. Jadi maksudnya ayat tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah mengambil dari punggungnya anak turun Nabi Adam. Setelah itu Allah sumpah mereka satu persatu. Kata mereka, maksudnya itu Allah usap punggungnya Nabi Adam. Setelah itu dikeluarkan anak keturunan Nabi Adam, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka jahanam. Kata mereka, para ulama ini mengatakan, dan pasti ini terjadi sebelum jasadnya itu ada. Kemudian dari yang lain, sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Hakim. Dan sebagian ada yang menguatkan riwayat ini, yaitu dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu' sampai ke Rasulullah. Beliau berkata, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, masaha dhahrahu, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin, maka keluar dari punggungnya Nabi Adam setiap nasmah, cikal bakal, yaitu setiap kayak tunas, yaitu keluar semua tunas-tunasnya. Huwa khaliquha ila yaumil qiyamah, Allah menciptakan itu sampai hari kiamat nanti. Amsalad dzur, yaitu kayak jagung, yaitu kayak biji jagung yang ditanam. Tsumma ja'ala baina 'ainaihi kullu insanin minha wabisan min nur. Setelah itu Allah memberikan kepada mereka itu di wajahnya itu kayak gambaran, jadi kayak cahaya. Tsumma 'aradahum 'ala Adam, setelah itu Nabi Adam disuruh melihat. Adam, coba kamu lihat ini anak-anak keturunan kamu ini. Setelah itu Allah Ta'ala bertanya, man haula'i ya Rabbi, Tuhanku, mereka itu siapa wahai Tuhanku? Yaitu orang-orang itu siapa? Qala, maka Allah Ta'ala mengatakan, haula'i dzurriyyatuka, Adam itu semua anak-anak kamu. Wa ra'a rajulan minhum a'jabahu wa bisu ma baina 'ainaihi. Setelah itu Nabi Adam melihat ada salah satu anaknya Nabi Adam itu yang cahayanya itu indah, bagus, yaitu kayak putih di wajah, kayak yaitu kayak kuda hitam yang wajahnya itu ada putihnya. Maka Nabi Adam tanya, ya Rabbi man hadza, Tuhanku, ini siapa ini anak ini? Kok indah sekali masa itu tanda putihnya? Qala, maka Allah Ta'ala mengatakan, hadza ibnuka Dawud, itu anak kamu namanya Dawud. Yakunu fi akhiril umam, yang nanti akan muncul di akhir-akhir umat. Yaitu Nabi Adam itu, Nabi Dawud itu di akhir-akhir.
Maka Allah Ta'ala, Nabi Adam bertanya, kam ja'alta lahu minal umr, Tuhanku, engkau berikan kepada anakku ini umurnya berapa? Yaitu Nabi Dawud. Qala sittina sana. Maka Allah Ta'ala mengatakan 60 tahun. Qala ya Rabbi zidhu min umri arba'ina sanatan. Maka Nabi Adam mengatakan, Tuhanku, tolong tambahkan kepada anakku ini 40 tahun. Ambil dari umurku. Jadi umurku saya berikan kepada Nabi Dawud 40 tahun. Sehingga setelah itu genap menjadi 100. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, idzan yuktab wa yuktab fala yubaddal. Kalau seperti itu berarti umur kamu dikurangi 40 dan itu selesai. Berarti sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala dan gak ada perubahan dari Adam. Nabi Adam punya umur 1000, dikurangi 40, itu diberikan kepada Nabi Dawud. Falamma in qadha umru Adam ja'ahu malakul mauti. Ketika sudah berlalu 960, yaitu sudah mau mati Nabi Adam ini, tiba-tiba datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, awalam yabqa min umri arba'una sanatan. Maka dia ngomong sama malaikat, wahai malaikat, bukankah umur saya itu 1000 tahun? Yaitu berarti kan masih 40 tahun, wahai malaikat. Maka malaikat mengingatkan, awalam taja'alaka libnika Dawud, bukankah engkau telah berjanji, wahai Adam, untuk memberikan umur kamu yang 40 tahun itu kepada Nabi Dawud? Qala fajahada. Akhirnya Nabi Adam itu lupa terhadap janjinya. Fajahadat dzurriyyatuhu. Akhirnya anak keturunan Nabi Adam semuanya mereka orang-orang yang suka ingkar terhadap janji mereka. Wa nasiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa sehingga anak keturunannya juga sukanya pelupa. Wa khati'a dzurriyyatuhu. Nabi Adam keliru. Akhirnya anak keturunan Nabi Adam juga keliru. Kalau kata Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian ada sebuah riwayat, yaitu riwayat kata Muhammad bin Sa'ad, dia mengatakan, "Tsumma akmalallahu li Adam alfasanatin." Akhirnya Allah tetapkan umurnya Nabi Adam 100 dan 1000, yaitu ditambah lagi sama Allah dalam 40 tahun. Wali Dawud mi'ata sanatin. Dan Nabi Dawud diberikan 100 tahun. Sehingga digenapkan Nabi Adam karena dia itu enggak mau mati, akhirnya ditambahkan 40 tahun, sedangkan Nabi Dawud ditambahkan umurnya yang aslinya itu 60, setelah itu ditambahi 40. Apanya umurnya Nabi Adam 1000, umurnya Nabi Dawud 100. Kalau kita perhatikan hadis ini, kita perhatikan kata mereka, kata ulama-ulama ini, berarti Nabi Adam ketika diciptakan, cikal bakalnya itu sudah ada. Bahkan Nabi Adam sudah menunjuk namanya Dawud. Padahal jelas di waktu itu Nabi Dawud belum ada jasadnya. Tetapi Nabi Adam sudah melihat, dan Nabi Adam bahkan menetapkan umurnya orang itu sekian. Berarti menunjukkan cikal bakalnya itu sudah ada. Dan mereka mengatakan cikal bakalnya itu apa? Ya ruh. Cikal bakalnya itu ruh. Sehingga intinya pendapat yang ini mengatakan bahwa ruh itu lebih awal diciptakan daripada jasad. Ini pendapat yang pertama, dalil-dalil dari pendapat yang pertama. Kemudian nanti terus Imam Muqayyim mendiskusikan debat bantahan ulama-ulama yang pertama ini dari dalil-dalil yang mereka bawakan, nanti dibantah habis-habisan sama Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena beliau lebih menguatkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa jasad diciptakan lebih awal daripada ruh. Makanya dalil-dalil yang mereka sebutkan nanti dibantah semuanya sama Imam Ibnu Qayyim. Cuma tidak saya sebutkan bantahannya karena panjang sekali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ini pendapat yang pertama dan dalil-dalil mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kata beliau menyebutkan, sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa jasad diciptakan lebih awal daripada ruh. Intinya kalau pendapat yang pertama tadi, dalil-dalilnya itu intinya, dalil yang pertama, itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah ruh manusia, ruhnya kita, bukan.
Yaitu itu tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan gambaran itu sampai Nabi Adam bisa melihat gambaran anak-anaknya itu bukan roh kita. Jadi roh kita itu diciptakan kemudian ditaruh di sebuah tempat nunggu terus sampai jasad itu ada, bukan seperti itu, tapi itu hanya gambaran sehingga Nabi Adam bisa melihat anak-anaknya. Cuma itu bukan rohnya kita, yaitu bukan rohnya kita yang diciptakan, itu bukan. Itu intinya bantahannya Imam Muqayyib. Beliau membantah pendapat yang pertama dengan jawabannya seperti itu. Sedangkan pendapat yang kedua dalam pendapat yang kedua dalilnya banyak. Di antara dalil yang mereka pakai, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat ke-71 sampai 72. Allah Ta'ala berfirman, "Inni khaliqum basyaram min tin." Aku menciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam maksudnya. Fa idza sawaituhu, kalau sudah saya sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan sudah saya tiupkan rohnya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian wahai malaikat kepadanya. Mereka mengatakan, pendapat yang kedua itu mengatakan di sini jelas menunjukkan bahwa ruh itu ditiupkan ketika jasad itu sudah sempurna. Kenapa? Karena Nabi Adam itu diciptakan sampai sempurna, setelah itu Allah tiupkan. Dan ketika Allah tiupkan, berarti di waktu itu juga Allah itu menciptakan ruh. Berarti ruh itu ada di waktu itu. Bukan berarti ruh dulu, setelah itu baru jasad. Tidak, jasad dulu sampai sempurna, setelah itu baru diciptakan. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, manusia itu sebelum mereka itu ada, la yakun syai'an madhkura, mereka itu nggak pernah ada gitu sebelum mereka itu ada. Jadi sebelum manusia itu ada, ya mereka itu nggak ada gitu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat ke-1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia hari di mana di hari itu mereka itu nggak ada, baru diadakan sama Allah Ta'ala. Berarti setelah diciptakan baru ada orang itu. Sebelumnya nggak ada. Berarti sebelum kita itu diciptakan, jasad kita di dalam rahim ibu kita itu nggak pernah ada. Berarti kalau nggak pernah ada, demikian juga roh kita itu nggak pernah ada. Kalau kita sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya berarti nggak mungkin Allah Ta'ala mengatakan kalian itu nggak pernah ada sebelum. Karena sudah ada berarti kan itu. Cuma rohnya sudah ada. Tapi Allah Ta'ala mengatakan lam yakun syai'an madhkura. Kalian tidak pernah ada sebelumnya. Ini dalil yang pertama yang mereka bawakan. Kemudian dalil yang kedua yang mereka bawakan, Allah Ta'ala dalam hadis yang masyhur, dan ini dalil yang paling inti. Ini dalil yang paling inti yang mereka bawakan, yaitu hadis yang masyhur sekali dinamakan dengan hadis As-Shadiqul Masduq, yaitu hadis tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya seseorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaan kalian itu dalam perut ibu kalian 40 hari, yaitu dalam kondisi nutfah, zigot. Thumma yakunu anaqatan mithla zalika, setelah itu menjadi anaqah, gumpalan darah, 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla zalika, kemudian setelah itu menjadi mudghah, gumpalan daging, seperti itu juga, yaitu 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihil malik, malak, kemudian setelah itu diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Setelah itu baru ditulis takdir. Nah, ini tartibnya. Jadi tartibnya ini kalau kita lihat dalam hadis ini, nutfah, setelah itu anaqah, nutfah itu zigot, setelah itu anaqah, gumpalan darah, mudghah, gumpalan daging, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Apa kata dalilnya itu Mas Sayyid? Bagaimana cara istinbatnya itu? Kata Imam Muqayyim beliau mengatakan, fal malaku wahdahu yursalu ilaihi.
malaikat itu dia datang sendiri. Ya, itu kalau kita perhatikan dalam hadis ini itu malaikat itu sendiri dia itu. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh, datang sendiri, ruhnya belum ada. Bukan dia itu datang bawa ruh, bukan. Tapi malaikat itu datang sendiri kepada kita ketika umur 121 hari, datang sendiri. Setelah itu baru ruh itu ada ditiupkan. Fa idza nafakha fihi ruh kana dzalika sabab hudutsil ruhi fihi. Maka ketika malaikat itu meniupkan ruh, berarti dari situ ruh itu diciptakan. Dari situ ruh itu diciptakan. Berarti intinya itu di sini ketika malaikat itu datang meniupkan ruh kita, bukan berarti malaikat itu membawa ruhnya kita. Kalau bawa ruhnya kita berarti dua yang datang. Yang datang itu malaikat dan ruh. Tapi kan tidak. Rasulullah mengatakan di sini, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Diutus kepada jasadnya orang itu, jadinya orang itu malaikat. Malaikat saja yang diutus, bukan ruh. Kalau seandainya ruhnya itu sudah ada, maka Allah akan mengatakan, Rasulullah akan mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malaku birruh." Kemudian malaikat diutus dengan membawa ruh. Tapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Berarti maksudnya apa kalau kata mereka itu? Berarti ruh itu belum ada ketika malaikat itu datang. Wa lam yaqul yursalul malaku ilaihi birruh. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah mengatakan malaikat diutus dengan membawa ruh. Tidak. Fayudkhiluha fi badanihi. Setelah itu baru malaikat itu memasukkan ruh yang dibawa kepada jasad. Enggak, Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Wa innama ursila ilaihil malaku wahdah. Tetapi malaikat diutus sendirian. Sehingga dia itu datang kepada janin jasad. Kepada janin itu dia itu enggak bawa apa-apa karena dia itu sendirian. Fa ahdatsa fihi ruha. Ketika malaikat sudah datang kepada janin, baru Allah ciptakan ruh. Binafkhatihi fihi. Kapan Allah ciptakan? Ketika mau ditiupkan. Yaitu dengan ditiupkannya itu Allah menciptakan. La'annallaha subhanahu arsala ilaihi ruh. Allati kanat mawjudatan qabla dzalika bi zamanin tawil ma'al malaki. Bukan maksudnya hadis ini Allah itu menciptakan ruh dulu. Dan ruh itu nunggu waktu yang lama sekali itu. Sampai akhirnya jasad itu diciptakan, setelah itu ruh itu diambil sama malaikat, kemudian dibawa kepada kita, kemudian dimasukkan dalam jasad kita. Enggak seperti itu gambaran. Gambarannya enggak seperti itu. Fafarqun baina ayyursala ilaihi malakun yanfukhu fihi ruh. Maka beda sekali, yaitu gambaran malaikat diutus menemui janin, setelah itu malaikat meniupkan. Berarti meniupkan itu sebelumnya nggak ada karena dia nggak membawa. Ditiupkan, setelah itu baru ruh itu ada. Wa baina ayyursalu ilaihi ruhun makhluqatun qa'imatun bi nafsiha mal malak. Beda sekali gambaran yang seperti ini dengan gambaran ruh itu sudah ada, kemudian ruh itu berjalan bersama malaikat, kemudian setelah itu baru malaikat masukkan ruh itu ke dalam jasadnya kita. Itu enggak seperti itu gambarannya. Fata'ammal ma dalla alaihi nassu min hadzainil ma'nayain. Kalau kamu perhatikan hadis ini, jelas sekali bahwasanya ruh itu belum ada ketika malaikat itu datang. Wabillahi taufik, dan itu semuanya taufik Allah Ta'ala, yaitu kita menguatkan pendapat yang ini, pendapat yang kedua, karena hadisnya seperti itu dan hadisnya jelas sekali menunjukkan seperti itu, maka itu semuanya taufik dari Allah Ta'ala. Karena nanti juga beliau mengatakan juga, kalau seandainya, kata Imam Qayyim, batak pendapat yang dalil yang pertama tadi, kalau seandainya ruh itu sudah diciptakan sejak Nabi ada, padahal jasadnya masih nunggu sampai zaman kita gitu. Zaman kita, misalkan saya, misalkan. Berarti roh itu nunggu sampai berapa tahun roh itu? Dan ngapain roh ini? Apakah roh itu sholat? Apakah roh itu ini? Apakah mereka itu nunggu di sebuah tempat? Atau dan yang lainnya? Ini semuanya tidak ada petunjuk dalam masalah ini. Sehingga apa? Sehingga roh itu nggak ada. Roh itu tidak ada sebelum jasad itu ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan intinya tarjihnya Imam Ibnu Qayyim ini lebih menguatkan bahwa yang diciptakan itu adalah jasad. Jasad itu diciptakan. Setelah jasad diciptakan, baru roh itu diciptakan. Kapan diciptakan? Ketika ditiup oleh malaikat.
ditiup sama malaikat, baru roh itu diciptakan, setelah itu masuk di dalam jasadnya orang itu. Sebelum itu roh itu tidak pernah ada. Maka kita katakan lam yakun syai'an madhkura. Sebelum itu kalian itu gak ada. Pertanyaan terus, bagaimana dengan diusapnya punggungnya Nabi Adam? Itu hanya cikal bakal atau gambaran. Wasawwarnakum, dan kami gambar, yaitu gambarannya itu ada. Nabi Adam bisa melihat semua. Gambaran-gambaran anak keturunannya itu bisa melihat semua. Tapi itu bukan roh. Itu bukan roh. Sehingga nanti gambarannya itu bersama Nabi Adam terus. Rohnya itu bukan. Karena itu bukan roh. Tapi hanya gambaran. Sehingga Nabi Adam bisa melihat. Anak-anaknya itu bisa melihat. Nabi Adam kalau melihat yang di kanan, yang penuh surga, Nabi Adam melihat wajah mereka berseri-seri. Sehingga Nabi Adam itu tertawa, gembira melihat mereka. Tapi Nabi Adam ketika melihat ke kiri, wajah mereka itu pucat. Wajahnya mereka itu murung. Akhirnya Nabi Adam itu menangis melihat mereka karena mereka penghuni neraka. Sehingga mereka yang dilihat sama Nabi Adam itu bukan roh. Yang dilihat sama Nabi Adam bukan roh, tapi itu adalah cikal bakal atau kayak tunas lah, atau kayak gambaran setiap orang. Tapi rohnya belum ada, jasad aslinya belum ada. Kapan adanya? Ketika sudah datang waktunya kita diciptakan. Setelah itu nanti diciptakan mulai dari zigot sampai nutfah, sampai mudghah, nutfah, alaqah, mudghah. Setelah itu umur 121 hari malaikat datang, malaikat meniup, dan ketika ditiup Allah baru menciptakan roh. Setelah itu roh itu baru masuk dalam jasad. Setelah itu mulai hiduplah manusia menjadi sesuatu yang hidup, yaitu bergabung antara jasad dan roh. Itu ringkasan dari pembahasan kita. Maksudnya panjang sekali pembahasannya, cuma saya ringkaskan. Jadi ini di sini intinya apakah jasad lebih awal daripada roh? Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Berarti ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, walaupun ini masalah akidah. Tapi ini masalah khilafiyah. Mana yang paling kuat dalam masalah ini? Yang paling kuat kita katakan jasad diciptakan lebih awal daripada ruh. Walaupun banyak ulama yang berpendapat bahwa ruh lebih awal daripada jasad. Bahkan Imam Ibnu Hazm beliau menukilkan ijma'. Dan itu sebagai gambaran kepada kita, terkadang penukilan ijma' itu nggak bisa dipercaya. Oleh itu Syekhul Islam mengatakan penukilan ijma' setelah zaman 3 zaman, yaitu zaman sahabat, tapi itu susah sekali orang menukilkan ijma'. Kenapa? Karena ulama itu banyak sekali, menyebar kemana-mana gitu. Sehingga terkadang ada ulama yang dia itu berguru dengan guru-gurunya, semua pendapatnya itu A. Dia belum melihat ada guru lain yang pendapatnya B. Akhirnya seakan-akan masalah ini ijma'. Kenapa? Karena ulama-ulama yang saya dapatkan itu seperti ini. Akhirnya apa? Dia menukilkan ijma' dalam sebuah masalah. Padahal di sana masih banyak ulama-ulama yang lain yang pendapatnya berbeda. Cuma ulama itu nggak sampai ilmunya. Yaitu penukilan ijma' setelah zaman 3 kurun itu berat sekali. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau yang menukilkan itu ulama-ulama yang hati-hati. Seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, demikian juga seperti ulama-ulama kita yang terpercaya itu mereka hati-hati dalam menukilkan ijma'. Kalau yang menukilkan ijma' itu mereka, maka hati-hati. Kita jangan menyelisih ijma'. Walaupun terkadang nanti ulama-ulama berikutnya terkadang menyelisih. Apalagi kalau dalam masalah fikih, sering kita dapatkan seperti maka intinya penukilan ijma' itu nggak main-main. Hati-hati, kita jangan sekali-kali kita, oh ini ijma', sudah ijma', seakan-akan ulama sudah sepakat. Yang ulama Indonesia, ustadz-ustadz Indonesia, belum tentu ulama-ulama dunia itu mereka sepakat juga dalam masalah ini. Sehingga hati-hati, tidak sembarangan orang itu menukilkan ijma'. Yaitu setingkat Imam Ibnu Hazm saja, beliau menukilkan ijma' dan itu pun dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena masalahnya jelas ini masalah khilafiyah. Cuma memang ilmu yang sampai kepada Imam Ibnu Hazm itu hanya ilmu pendapat yang A saja. Yaitu pendapat yang mengatakan roh lebih awal daripada jasad. Beliau tidak pernah mendapatkan ulama yang punya pendapat lain. Sehingga beliau menukilkan masalah ini ijma', yaitu ijma' ulama-ulama saya. Yang saya dapatkan itu seperti itu. Tapi rupanya hakikatnya itu banyak ulama-ulama yang pendapatnya berbeda. Ya sampai di sini, nanti kita lanjut di masalah yang berikutnya, yaitu masalah ke-19 di pertemuan berikutnya tentang masalah
perbedaan antara nafas dan roh, jiwa dan roh itu apakah sama? Kemudian nanti jiwa itu terbagi menjadi 3. Itu nanti bagaimana kita mengumpulkan masalah itu. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.